Halo guys, kita belajar Civil Midas 2019 lagi ya. Sekarang kita masuk ke part 3. Kita akan ngebahas mengenai cara mengeluarkan hasil analisis dari Midas ya. Output Midasnya seperti apa. Thank you so much buat kalian yang sudah nonton di part 1 sama part 2 mengenai pemodelan dan pembebanan. Dan yang belum nonton, kalian bisa tonton part 1 sama part 2-nya ada di pojok kanan atas. Oke, setelah kemarin kita melakukan pemodelan dan pembebanan kurang lebih seperti ini, kita masukkan di sini, bebannya juga sudah ada di sini semua. Setelah itu kita akan masuk ke penyesuaian. Jadi kan kemarin itu masih merah tuh, banyak yang masih merah lah, masih belum efektif. Profilnya ada juga yang biru mungkin. Nah, ini gue udah lakukan penyesuaian, sectionnya gue ganti semua, disesuaikan dengan profil yang dibutuhkan, kurang lebih seperti itu. Bisa kalian running setelah itu. Nah, kemarin juga ada yang nanya gimana dan kenapa alasannya itu bisa warning dan juga error. Itu kemungkinan banyak banget alasannya. Penyebabnya salah satunya itu bisa dari jenis tumpuan yang salah, atau bahkan misalnya si profilnya, batangnya itu dia melayang tidak menempel pada titik tersebut. Atau bahkan misalnya ini udah satu titik udah bertemu tapi masih dibilang single knot gitu ya, singular knot. So kalian harus di delete dan juga redraw kembali, dan juga kalau udah digambar ulang ternyata kalian menggambar ulang misalnya si profil utama yang di sini, kalian harus masukkan juga bebannya lagi karena kan udah ke delete ya, seperti itu. Nah, setelah kita cek, so far sih aman ya, di sini nggak ada yang error atau nggak warning. Setelah itu kita bisa cek steel rasionya F8. Steel rasionya kita cek. Ini kalau nggak salah gue udah modelin ini dan steel rasionya sampai 0,9. Nah, itu balik lagi ke engineeringnya masing-masing. Kalian mau misalnya batasan yang di 0,9, nggak mau lebih, atau misalnya maksimal 0,89 itu boleh. Kalau gue sih 0,95 bahkan itu masih aman, 0,98 juga masih aman. Ini 0,9 udah aman. Dan di sini ada satu yang dikasih bintang. Ini artinya bahwa kelangsingannya. Coba ya kita grafik. Kalau secara rasio sih 0,79 ya masih aman. Grafik. Nah, kalian bisa cek di sini. Nah, ternyata di sini ada kelangsingannya ya. KL per R-nya 135,8 melebihi 120. Nah, 120 ini tuh adalah kelangsingan dari AASHTO. Sedangkan kita ini menggunakan SNI. Bisa kalian cek di SNI tentang perencanaan jembatan baja itu di 140 kalau untuk SNI. So 135,8 ini masih memenuhi, jadi udah aman lah. Secara rasio udah oke. Sekarang kita lihat outputnya seperti apa sih. Kemarin gaya-gaya batangnya seperti apa. Bisa kalian klik kanan di sini, deformation, atau kalau misalnya di result sini, kalian bisa cek di sini di result. Kalian mau misalnya kita cek dulu nih displacementnya, deformation, displacement contour. Bisa kalian cek. Nah, displacement ini karena di perencanaan saya ini menggunakan chamber, di mana chamber itu adalah anti displacement. Jadi misalnya displacement beban mati yang bekerja itu kita chamber naikkan ke atas, sehingga lendutan yang dicek itu hanya akibat beban hidup saja. Nah, kalian bisa cari yang terbesar dari moving load sama truk. Biasanya sih moving load yang lebih besar ya. Kita DZ, akibat DZ, deformation, legendnya kita masukkan fix 2 aja, mili. Nah, hasilnya adalah 18,8 mili. Sedangkan persyaratannya itu untuk jembatan ini tuh biasanya 40.000 kan, ini bentangnya dibagi 800 seper 800 L 50.
Nah, syaratnya 50 mili, sedangkan yang terjadi 18,8, so aman. Kayak gitu ya guys. Setelah itu kita cek nih gaya-gaya yang bekerjanya di beam force atau momen sini. Nah, biasanya di sini gue pakai envelope. Kebetulan sini envelope gue belum bikin ya. Kita buat dulu envelope-nya di sini. Klik paling bawah, kita buat envelope akibat ULS ya. Di sininya jangan lupa kalian klik envelope. Di sini kita masukkan nih kombinasi kuat 1 statik, kuat 1 track, MV. Sekarang kita masukkan kuat 2. Jadi envelope ini tuh nanti si pemodelannya, sistemnya, softwarenya akan memilih secara otomatis beban terbesar yang diakibatkan oleh semua kombinasi ini. Gitu. Kalau kalian misalnya ngeceknya di sininya add, otomatis semua ini kejumlah semua. Sedangkan kita inginnya mencari terbesar di antara kuat 1 sampai kuat 5 ini. Envelope ULS. Oke. Kita cari envelope. Tadi envelope ULS. Nah, ini akibat momen terhadap Y. Coba kita cek. Apply. Nah, di sini dia nilai-nilainya guys. Ini momen terbesar di tengah. Bisa value animated mirror. Udah sih cukup. Viewpoint deformated. Kalau misalnya mau cari force-nya, nah nilai force ini bisa menunjukkan bahwa batang mana saja yang terjadi tekan dan batang mana saja yang terjadi tarik. Sekalian lihat, untuk nilai yang positif ini biasanya adalah batang yang tertarik, dan yang negatif ini itu adalah batang yang tertekan. Bisa kalian lihat di yang paling bawah ini berarti biru dan hijau itu dia tertarik, yang atas tertekan. Di sini tertekan, tarik tekan misalnya kayak gitu. Atau bahkan mungkin nanti ada yang bertemu dengan batang 0. Bisa kalian lihat di sini ya. Dan setelah kalian dapat ini, gimana sih cara export di sini? Result tables. Kalian bisa di beam force atau stress, force-nya aja bisa. Nah, force sekalian tadi envelope, kita cari envelope-nya mana sih? NV. Nah, envelope di all, kalian bisa checklist ini di part E dan part J, artinya adalah part yang awal dan part akhir. Oke, misalnya kalian mau di part yang di setengah boleh, tapi udah part awal sama akhir. Setelah itu oke. Dan bam, ada nilai aksial, geser terhadap Y, terhadap Z, torsinya juga, momen terhadap Y, terhadap Z. Dan ini jenis load-nya. Setelah itu kalian bisa diekspor ke Excel, export to Excel, tapi menurut gue sih itu lumayan agak lama. Jadi kalau misalnya pengen yang instant, cepet, bisa kalian blok semua di sini dan klik kanan di copy and you can paste di Excel ya. Itu instan dan cepat banget menurut gue, daripada harus lu export ke Excel yang tadi agak lumayan lama. Oke, setelah itu kita juga bisa export yang lainnya ke tabel. Result tabel ini bisa kalian cek ada join reaksinya, reaction. Sini kalian misalnya reaksi akibat yang tadi, kayak tadi envelope, kayak yang tadi. Nah, ini envelope all udah oke sih. Nah, ini dia. Kan kita ada titiknya, tumpuannya ada 4, dan ini dia menghasilkan fx, fy, fz seperti ini. Ya, bisa kalian copy ke Excel. Udah sih seperti itu. Kalian bisa export ke Excel seperti ini. Untuk bill of materialnya, material yang dikeluarkan itu apa aja dan beratnya berapa, bisa kalian di tools bill of material. Udah sih,
Kayak gitu. So far cukup sekian saja video kali ini. Buat kalian yang ada pertanyaan, bisa kita diskusi di kolom komen di bawah, atau kalian bisa email. Nanti emailnya gue simpan di description box. Kita diskusi bareng. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe buat ngedukung video gue kali ini. Dan juga jangan lupa like, dan juga kalian share ke teman-teman kalian, biar sama-sama pinter midas. Terima kasih yang udah nonton. Dah.